a life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a dream. Seperti yang kita tahu, posisi striker hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Shin Tae-yong. Untuk itu saat ini tengah memprioritaskan untuk mencari striker nomor 9 yang tajam untuk menjadi ujung tombak, apalagi untuk bersaing di round 3 striker sangat Santri butuhkan, karena sejauh ini beragam nama-nama sudah dicoba tapi hasilnya nihil, sampai-sampai Coach Shin menaruh Rafael Struijk sebagai nomor 9, itu pun juga enggak maksimal, karena Rafa sendiri sebenarnya adalah winger dan bukan pemain bertipe goal getter. Untuk itu sebisa mungkin seperti yang sudah lama dikabarkan kalau PSSI akan berusaha keras untuk meyakinkan oleh Romeni agar bisa membela timnas Indonesia, dan sepertinya pelan-pelan usaha itu mulai memperlihatkan hasilnya, terlebih oleh Romeni sendiri kepada media Belanda ia mengatakan kalau ia merasa sangat tersentuh atas beragam pesan hangat dari para netizen tanah air, kendati ia belum resmi menjadi WNI. Dari situlah ia merasa kalau inilah saatnya untuk membuat keputusan besar yang tentu saja akan merubah hidupnya. Ole Romeni memang menjadi salah satu nama yang paling santer untuk diproyeksikan jadi striker timnas Indonesia. Dari beberapa daftar nama pemain diaspora khususnya yang berposisi penyerang, memang Ole Romeni adalah yang paling favorit. Tentu saja hal itu mengacu pada kemampuan yang ia miliki. Sebagai penyerang Ole Romeni ini sangat pandai mencari ruang untuk mencetak gol. Tak cuman itu saja pemain ini juga terbilang sangat skill, sehingga terkadang dalam situasi tertentu ia bisa membuat perbedaan melalui skill individunya, maka tidak heran bagi sebagian besar pendukung timnas Indonesia, Ole Romeni adalah sosok yang pas untuk jadi penyerang nomor 9 timnas Indonesia yang selama ini dicari. To the face, I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this. Ole Romeni ini sendiri memang mengakui kalau ia sebelumnya pernah dihubungi PSS untuk bermain di timnas Indonesia, namun ketika itu dirinya masih ada banyak pertimbangan untuk membela tanah leluhur neneknya, mengingat usianya sendiri yang masih sangat muda. Akan tetapi setelah berbicara langsung dengan Pak Erick Thohir, Ole Romeni mengaku mulai merasa tertarik dan terhormat atas tawaran bergabung dengan timnas Indonesia, bahkan kepada media Belanda Football Premier, sebagaimana dikutip dari TV One News, Ole Romeni menjelaskan tentang bagaimana peran netizen yang sedikit banyak telah menjadi salah satu alasan ia mempertimbangkan hal tersebut, di mana Ole Romeni sendiri bercerita kalau nyaris di setiap detik notif di HP-nya terus berbunyi, karena banyak pesan yang masuk ke DM-nya. Meski begitu Ole Romeni benar-benar merasa tersanjung, karena dari setiap pesan banyak sekali pesan-pesan hangat yang disampaikan para netizen Indonesia. Bahkan ia juga sedikit bingung karena ia sendiri belum resmi jadi WNI, tetapi sudah luar biasa sekali dukungan para netizen tanah air. Saya menerima DM pada setiap detiknya, itu sangat menarik dan benar-benar indah, Anda bisa benar-benar menjadi panutan dan menginspirasi orang, ada begitu banyak orang, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Mereka benar-benar berusaha untuk langkah berikutnya di sana untuk mencoba menciptakan sesuatu bersama. Selain para pemain lokal Indonesia yang bermain di sana dan lahir di Indonesia, mereka mencoba menciptakan suatu gabungan, dan tentu saja ada potensi untuk negara tersebut. Mereka sangat sibuk dengan hal itu. Saya tidak pernah lihat yang begini, sebuah komunitas yang bisa langsung menerima Anda. Saya juga sudah bicara dengan ketua PSSI. Ini suatu kehormatan karena nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga pernah ke sana, ucap Ole Romeni. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't... Berkaca pada hal tadi, memang ibaratnya proses Ole Romeni ini sudah setengah jalan, di mana ia kemungkinan akan bareng-bareng masuk ke timnas Indonesia berbarengan dengan Kevin Dix. Tentu saja ini menjadi sebuah nilai tambah tersendiri bagi skuad Garuda, karena menurut manajer timnas Indonesia, Sumarji, menegaskan kalau memang timnas Indonesia ini butuh sosok penyerang grade A untuk round 3 nanti.
dan nama Ole Romeni adalah yang paling pas untuk didatangkan, sebab tadi secara kemampuan Ole sudah tak diragukan lagi. Lalu soal jam terbang, Ole Romeni juga terbilang sudah berpengalaman main di kasta tertinggi sepak bola Belanda, di mana ia sudah main di 69 pertandingan di era divisi dengan mencetak 12 gol. Memang musim 2023-2024 ia menjalani musim yang kurang enak lantaran cedera, sehingga Ole Romeni hanya tampil 18 kali di semua kompetisi, dan hanya mencetak 1 gol. Akan tetapi memasuki musim baru, dalam sebuah pertandingan uji coba Ole Romeni mampu membuat 1 gol dan 1 assist. Tentu saja itu adalah catatan awal yang bagus untuk menyambut musim baru nanti, dan semoga saja di musim 2024-2025 Ole Romeni bisa kembali ke top performanya lagi, sehingga semisal dan mudah-mudahan Ole Romeni bisa gabung timnas Indonesia. Ole bergabung dalam kondisi yang sudah siap tempur menghadapi raksasa-raksasa Asia. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. Namun terlepas dari itu semua, intinya semoga saja proses Ole Romeni ini bisa segera menemui hasilnya, dan kami percaya PSSI era sekarang sangat-sangat bisa diandalkan untuk urusan lobby-melobi, terlebih di timnas Indonesia sendiri. Ole Romeni bisa sekalian reuni bersama teman-teman dekatnya, seperti Kelvin Verdong ataupun Ragnar Oratmangun. Tentu saja akan jadi sebuah kombinasi apik jika nantinya Ragnar dan Ole Romeni ini berduel di lini depan, dan jika sudah resmi maka Coach Shin setidaknya bisa menemukan 3 pemain depan sesuai porsinya masing-masing, yang mana Rafael Struijk akan dikembalikan ke posisi winger kiri, dan Wak Haji Ragnar bisa berperan sebagai wing kanan, lalu Ole Romeni bisa ditempatkan sebagai nomor 9, ketiganya akan disupport oleh gelandang macam Tom Hai, yang kita tahu visinya sangat bagus, sehingga mudah-mudahan dengan begini komposisi lini serang timnas Indonesia beneran membaik, dan bisa memberikan kejutan berarti terutama bagi tim-tim besar seperti Jepang, Australia, ataupun Arab Saudi. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I